Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung khusus untuk pecahan desimal. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Syarat yang harus kalian ingat jika kita mengerjakannya secara bersusun ke bawah, maka tanda koma harus berada satu deret ke bawah. Baik, di sini ada contoh. Yang pertama, 4,25 ditambah 1,78 sama dengan, maka kita susun ke bawah dan ingat tadi tanda koma harus berada satu deret. Jadi 4,25 ditambah 1,78. Nah, jadi perhatikan ya, ini tanda komanya berada satu deret. Jika sudah berada satu deret, maka bisa kita hitung 5 ditambah 8 sama dengan 13. 3-nya kita tuliskan di sini. Bilangan 1 kita tuliskan di atas ya. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah 7 sama dengan 10. Maka satunya kita tuliskan lagi di atas. Jadi 10, nolnya di sini, satunya di sini. Nah, kemudian 1 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 6. Jangan lupa tanda komanya. Berarti 4,25 ditambah 1,78 sama dengan 6,03. Baik, kita lanjutkan. Contoh soal nomor 2. 45,76 ditambah 0,091 sama dengan, jangan lupa tadi tanda koma harus berada satu deret ke bawah. Nah, jadi gini ya. Jadi untuk bilangan yang pertama atau yang terakhir ini tidak mengapa tidak sejajar. Yang penting tanda komanya yang harus sejajar atau berada satu deret. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ini karena tidak ada angka di atasnya berarti dia 0 ya. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. 6 ditambah 9 sama dengan 15, maka satunya kita taruh di atas sini. Kemudian 1 ditambah 7 ditambah 0 sama dengan 8. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 4-nya berarti ditambah 0 juga ya, karena di sini tidak ada angka. Berarti 4-nya di sini. Nah, jadi 45,76 ditambah 0,091 sama dengan 45,851. Baik, selanjutnya ada contoh soal nomor 3. 6,23 dikurang 1,08 sama dengan, ingat ya, penjumlahan ataupun pengurangan caranya sama, tanda komanya harus berada satu deret ke bawah. Nah, sekarang dari yang paling ujung kita kurangkan. 3 dikurang 8 tidak bisa, berarti kita pinjam 1 ke depan. Kita pinjam 10, jadinya 10 tambah 3 berarti 13. Ini berarti menjadi 13. Kemudian yang 2 ini tadi kita pinjam 1, berarti dia sisa 1. Jadinya 13 dikurang 8 sama dengan 5. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 6 dikurang 1 sama dengan 5.
Jangan lupa tanda komanya. Berarti 6,23 dikurang 1,08 sama dengan 5,15. Selanjutnya yang kedua, operasi perkalian dan pembagian. Contoh, yang pertama di sini 0,45 dikali 2,4. Maka cara pertama, kita ubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi 0,45 dikali 2,4 kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,45 ini berarti ada 2 angka di belakang koma. Sedangkan 2,4 ada 1 angka di belakang koma. Maka kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi, komanya kita hilangkan. Jadi yang tadinya 0,45 menjadi 45. Per, untuk penyebut ini kita lihat dia ada berapa angka di belakang koma. Karena 0,45 ini berarti ada 2 angka, maka di sini berarti nolnya ada 2. Jadi bilangannya adalah 100. Sedangkan 2,4 kita hilangkan tanda komanya, berarti dia menjadi 24. Kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Ada 1, maka nolnya juga ada 1, berarti 10. Kemudian kita kalikan biasa ya. 45 dikali 24 sama dengan 1080. Kemudian 100 dikali 10 sama dengan 1000. Nah, sekarang 1080 dibagi 10. Jadi enak ya kalau dia ini berupa kelipatan 10 penyebutnya. Tinggal kita tuliskan kembali terlebih dahulu nilai dari pembilang tadi, yaitu 1080. Kemudian kita lihat penyebutnya ini nolnya ada berapa? Ada 3, berarti kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. Berarti kita kasih tanda koma di sini. Jadi tadi 1, 2, 3. Nah, jadi di sini tanda komanya. Jadi berdasarkan nilai dari penyebut, tapi ini khusus untuk kelipatan 10 ya. Bisa menggunakan cara cepat seperti ini. Jadi jawabannya adalah 1,080. Jadi karena nolnya ini berada di belakang koma dan dia posisinya terakhir, boleh kita hilangkan menjadi 1,08. Kemudian ada lagi cara 2. Kalikan secara bersusun ke bawah tanpa memperhatikan tanda koma. Jadi 0,45 dikali 2,4 itu kita kalikan secara bersusun ke bawah. Namun komanya kita hilangkan aja dulu. Jadi 45 dikali 24. Jadi tanda komanya kita hilangkan aja dulu. Kita kalikan biasa secara bersusun. Berarti 5 dikali 4 sama dengan 20. 4 dikali 4 sama dengan 16, ditambah 2 sama dengan 18. Kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10. 2 dikali 4 sama dengan 8, ditambah 1 sama dengan 9. Nah, sekarang kita jumlahkan 0. Nolnya turun. Kemudian 8 tambah 0 sama dengan 8. 1 tambah 9 sama dengan 10. Nah, baru kita hitung jumlah keseluruhan dari angka di belakang koma. Jadi kan ini ya tadi ya soalnya ya. Jadi 0,45 dikali 2,4. Kita hitung jumlah keseluruhannya ada berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3. Berarti ini hitung juga 3. 1 dari belakang ya. 1, 2, 3. Berarti di sini tanda komanya. Nah, jadinya hasilnya sama ya dengan cara pertama. Bisa dipahami ya. Nah, jadi tadi banyak desimal atau banyak komanya ini ya, maksudnya posisi komanya banyak desimal dari hasil kali bilangan-bilangan desimal didapat dengan menjumlahkan. Jadi tadi kita jumlahkan ya, didapat dengan menjumlahkan banyak desimal dari pengali-pengalinya. Jadi yang ini tadi kita hitung dari kedua bilangan ini ada berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3. Berarti dia 3 angka di belakang koma. Jadi dihitung dari belakang 1, 2, 3.
Semoga bisa dipahami. Kemudian di sini ada lagi contoh nomor 2 ya, masih perkalian dan pembagian. Jadi contoh nomor 2 itu 0,52 dibagi 0,4. Nah, ini sekarang contoh untuk yang pembagian, yang tadi contoh perkalian. Jadi cara yang pertama, kita ubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 0,52 dibagi 0,4 berarti kita hilangkan komanya, berarti ini menjadi 52/100 karena dia 2 angka di belakang koma, dibagi 0,4, hilangkan komanya, berarti 4 ya, 4/10. Didapat dari ini. Dari sini dia 1 angka di belakang koma. Jadi di sini bilangannya cuma 10 ya. Jadi tergantung berapa angka di belakang koma. Kalau 2 berarti 100, kalau 1 berarti 10. Nah, setelah kita ubah menjadi pecahan biasa, ingat lagi aturan pembagian pada bilangan pecahan, yaitu tanda bagi diubah menjadi tanda kali, dan bilangan yang kedua kita tukar posisinya, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi yang tadinya 4/10 menjadi 10/4. Jadi diingat ya, kalau dia pada pembagian maka tandanya kita ubah menjadi perkalian, dan bilangan yang kedua kita balik posisinya, yang di atas jadi ke bawah, yang di bawah menjadi di atas. Baik, sekarang kita kalikan biasa. 52 dikali 10 berarti 520 per 100 dikali 4 sama dengan 400. Jadi dibagi biasa, kan sudah kita belajar cara membaginya. Dibuka lagi catatannya. 520 dibagi 400 sama dengan 1,3. Nah, kemudian ada lagi cara 2, 0,52 dibagi 0,4. Nah, jadi kan untuk 0,52 dibagi 0,4 itu bisa juga kita tuliskan dalam bentuk pecahan seperti ini. Berarti 0,52 per 0,4. Jadi sama ya, 0,52 dibagi 0,4. Jadi bagi ini sama aja penulisannya dengan per. Nah, kemudian setelah kita ubah tadi bentuknya, yang tadinya tandanya dibagi, kita ubah menjadi bentuk pecahan seperti ini menjadi per ya. Jadi 0,52 dibagi 0,4 itu tadi sama dengan 0,52 per 0,4. Ini kita kalikan dengan kelipatan 10. Tapi kita lihat dulu dari 2 ini. Dari 0,52 dan 0,4 itu yang paling banyak ada angka di belakang koma yang mana? Itu yang menjadi patokan kita. Kalau kita lihat, ini berarti yang paling banyak angka di belakang koma yaitu si pembilang ya. Pembilangnya ada 2 angka di belakang koma. Karena 2 angka di belakang koma berarti kelipatan 10-nya berarti adalah 100. Berarti 0,52 dibagi 0,4 sama-sama dikali 100. Jadi sedikit berbeda dengan cara yang pertama tadi. Kalau pada cara yang pertama ini tadi kita ubah dulu dia menjadi pecahan biasa. Kalau cara nomor 2 ini, cara yang kedua ini tidak perlu kita ubah menjadi pecahan biasa, cuma langsung kita kalikan dengan penyebutnya kelipatan 10. Cuma dilihat yang paling banyak angkanya di belakang koma itu berapa angka. Karena dari 2 bilangan ini, yang paling banyak adalah 2 angka di belakang koma, maka dia dikalikan dengan 100. Nah, sekarang 0,52 dikali 100 berarti sama dengan 52. 0,4 dikali 100 sama dengan 40. Nah, sekarang kita ubah menjadi pecahan campuran. Berarti 52 per 40 itu sama dengan 1, 12 per 40. 12 per 40 ini sama-sama kita bagi 4 ya. Kita sederhanakan dia menjadi 3 per 10. 3 dibagi 10 sama dengan 0,3. Jadinya 0,3 ditambah 1 sama dengan 1,3. Jadi boleh tahapannya seperti ini. Kita ubah dulu ke pecahan campuran, kita sederhanakan baru kita bagi. Atau boleh juga dari sini, dari yang 52 per 40 ini langsung kalian bagi. Nanti hasilnya sama, diperoleh 1,3.
Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga ada operasi hitung campuran. Urutan pengerjaannya sama ya. Jadi harus kalian ingat, jika dalam suatu operasi hitung itu ada operasi hitung campuran, maka kita harus mengerjakan yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu, kemudian perpangkatan, baru kemudian perkalian atau pembagian, baru yang selanjutnya adalah penjumlahan atau pengurangan. Dan jika perkalian atau pembagiannya berurutan, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di depan, dan begitu juga pada penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau dia berurutan ada dua misalnya, perkalian atau pembagian, maka kerjakan yang di depan terlebih dahulu. Jadi ini harus kalian ingat ya, jangan sampai kelupaan untuk urutan. Jadi sama aja baik itu dia pada bilangan bulat atau pada bilangan pecahan. Baik, di sini contoh yang pertama, tentukan hasil pengerjaan operasi hitung berikut. Hasil akhir dalam bentuk pecahan desimal. Nah, jadi pada soal ini kita diminta untuk menghitung. Nanti di sini ada soal 1,25 dikurang 52% ditambah 9/50 dikali 8 1/3. Untuk hasil akhir kita diminta dalam bentuk pecahan desimal. Maka untuk penyelesaiannya, karena hasil akhir diminta dalam bentuk pecahan desimal, maka pecahan selain pecahan desimal harus diubah dulu menjadi pecahan desimal. Maka 1,25 dikurang 52% ditambah 9/50 dikali 8 1/3. Di sini yang bukan pecahan desimal yaitu 52%. Kemudian 9/50 dan 8 1/3 ya. Jadi 1/1 dulu. Di sini kita ubahnya yang adalah 52%. Jadi 52% itu sama dengan 52/100. Kemudian 8 1/3. Berarti 8 dikali 3 ditambah 1 sama dengan yang ini tadi 52/100, berarti dia sama dengan 0,52. Kemudian 8 tadi ditambah 8 dikali 3 sama dengan 24 ditambah 1 sama dengan 25. Nah, kemudian kita lihat ya. Di sini bisa kita kerjakan terlebih dahulu operasi hitung perkaliannya. Nah, jadi ini kita kasih tanda kurung ya, supaya kita lebih fokus. Jadi karena ada pengurangan, penjumlahan, dan perkalian, maka yang kita hitung dulu adalah operasi pada perkalian. Nah, di sini ada bilangan 50 dan 25. Ini berarti bisa sama-sama kita bagi 25. Jadi dikali silang ya. Jadi 50 dibagi 25 sama dengan 2. Kemudian 25 dibagi 25 sama dengan 1. Kemudian 3 dengan 9 ini juga bisa ya. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi dia harus boleh nyilang atau enggak apa-apa, tapi harus yang di atas dengan yang di bawah. Nah, kebetulan ini menyilang. Jadi 25 dengan 50 tadi. Kemudian 9 dengan 3. Ini mereka harus dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi kalau yang berwarna merah ini ya, Ibu kasih warna berbeda supaya memudahkan kita. Jadi yang berwarna merah ini tadi dibagi 25. Kalau yang berwarna hijau ini dibagi 3. Jadi masing-masing dibagi 3. Yang ini masing-masing dibagi 25. Nah, diperolehlah kan ini 3. Jadi kita kali ya, jadinya 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian yang ini 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi kita peroleh 1,25 dikurang 0,52 ditambah 3/2. 3/2 itu sama dengan 1,5. Nah, setelah semua bilangan, kan kita peroleh semua bilangan ini dia berupa pecahan desimal ya sekarang.
Nah, kemudian kita hitung secara bersusun ke bawah. Sama seperti yang penjumlahan tadi aturannya. Tanda koma berada satu deret ke bawah ya. Jadi yang pertama dulu yang di depan ya, berarti yang kita kerjakan. Karena pengurangan dan penjumlahan itu posisinya sama-sama kuat, jadi kita kerjakan yang terlebih dahulu itu adalah yang di depan. Jadinya 1,25 dikurang 0,52. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 2 dikurang 5 berarti kita harus pinjam ke depan menjadi 10 tambah 2 menjadi 12. 12 dikurang 5 sama dengan 7. Tadi 1 ini sudah kita pinjamkan ke belakang, berarti dia 0 ya, habis. Jadi 0 dikurang 0 sama dengan 0. Jadinya 0,73. Nah, baru kemudian kita jumlahkan dengan 1,5. Ingat, posisi koma harus sejajar. Nah, 3-nya berarti turun. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Satunya taruh di atas menjadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi hasil akhirnya adalah 2,23. Nah, selanjutnya ada contoh soal nomor 2. Tentukan hasil pengerjaan operasi hitung berikut. Hasil akhir diminta dalam bentuk pecahan biasa, atau nanti bisa juga dalam bentuk pecahan campuran jika bisa diubah. 140 per mil dikali 1/4 dikurang 1/5 dibagi 0,4. Karena hasil akhir diminta dalam bentuk pecahan biasa, maka pecahan selain pecahan biasa harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Maka 140 per mil berarti ini sama dengan 140 per 1000. Ingat ya, kalau per mil berarti per 1000, kalau persen berarti per 100. Ingat materi-materi di awal. Dikali 1 dikali 4 ditambah 1, diperoleh dari ini ya, 1 dikali 4 ditambah 1 ini per 4 dikurang 1/5 dibagi 0,4 berarti 4 per 10. Ingat cara mengubahnya. Nah, jadi tadi diperoleh ya, 1 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5/4. Nah, sekarang lihat. Di sini ada operasi perkalian, pengurangan, dan pembagian. Tadi yang harus kita kerjakan terlebih dahulu berarti adalah perkalian dan pembagian. Jadi ini Ibu kasih tanda kurung supaya bisa lebih fokus. Nah, jadi itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat ya. 140 dengan 1000 ini kan sama-sama ada 0 ya. Jadi bisa kita hilangkan nolnya, tapi harus sama menghilangkannya. Kalau di atas dihilangkan 1, maka yang di bawah juga harus dihilangkan 1. Jadi kalau misalkan 2, maka yang di bawah juga harus 2. Nah, karena yang di atas ini memiliki nolnya cuma 1, maka kita hilangkan cuma 1 nolnya. Nah, ini salah satu cara menyederhanakan ya. Kalau tidak dihilangkan boleh, langsung kalian hitung aja, tapi nanti di hasil akhir baru kalian sederhanakan. Jadi menyederhanakan boleh di proses di tengah atau di akhir. Nah, tadi 140 kan awalnya kita hilangkan nolnya, maka dia menjadi 14. Yang ini 1000 berarti menjadi 100. Nah, yang lainnya tetap dikali 5/4 dikurang 1/5. Nah, ini lihat, ini kan dia pembagian. Tadi sudah Ibu ingatkan, kalau dia berupa pembagian pada pecahan ini tandanya harus dirubah menjadi tanda kali, dan posisi bilangan yang kedua ini kita balik ya, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi yang ini tadinya 4/10 berarti menjadi 10/4. Nah, sekarang tinggal kita hitung seperti biasa. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya tadi. Jadi dia bisa disederhanakan di tengah-tengah ini. Nah, sekarang kita lihat yang ini. 5 dengan 100. Ini bisa kita bagi masing-masing dibagi 5. Jadi 5 dibagi 5 sama dengan 1.
100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, sekarang kita lihat lagi 14 dengan 4. Ini berarti bisa kita bagi 2 ya. Jadinya 4 dibagi 2 sama dengan 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, sekarang ini untuk yang kedua ini boleh kalian sederhanakan seperti ini atau boleh juga tidak. Nah, jadi kalau misalkan tidak kita sederhanakan langsung aja. Berarti yang ini 7 dikali 1 sama dengan 7. 20 dikali 2 sama dengan 40. Dikurang, tanda kurang, 1 dikali 10 sama dengan 10. 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi untuk pengerjaan ini boleh kalian sederhanakan seperti ini, boleh juga tidak seperti ini, kan tidak kita sederhanakan, boleh. Jadi terserah kalian yang mana yang lebih mudahnya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini tadi diperoleh hasilnya 7/40 dikurang 10/20. Nah, di sini kan dia berupa pengurangan. Ingat lagi, kalau pengurangan itu dia harus sama bilangan yang di bawah ini. Sedangkan ini berbeda, ada yang 40, ada yang 20, maka harus kita samakan. Jadinya 7/40 dikurang 10/20 ini, kan dia 20, harus kita jadikan 40. Berarti dia harus dikali 2. Jadi harus sama ya, atas bawah harus dikali 2. Jadi jangan cuma yang di bawahnya aja, tapi yang di atas juga harus diubah. Jadi 7/40 dikurang 10 dikali 2 sama dengan 20. 20 dikali 2 sama dengan 40. Nah, sama sudah. Tinggal kita kurangkan pembilangnya aja yang di atas. 7 dikurang 20 sama dengan negatif 13/40. Nah, sekarang bisa tidak ini kita ubah, bisa tidak kita sederhanakan? Enggak ya, karena 13 ini sudah bilangan prima, jadi tidak bisa disederhanakan. Nah, bisa enggak kita ubah ke bentuk pecahan campuran? Enggak bisa juga, karena lebih besar yang di bawah dibanding yang di atas. Maka pengerjaannya cukup sampai di sini. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 13/40. Baiklah, ini saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga bisa kalian pahami. Dan jangan lupa, jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, jangan sungkan untuk bertanya. Sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.